Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang yang menghafalkan Al-Quran, ketika dia akhirnya diketahui hafalan Al-Qurannya, lalu mendapatkan gelar Al-Hafidh. Ini Hafidhoh 30 juz. Ini Hafidhoh 1 tahun. Ini Hafidhoh 8 bulan. Ini Hafidhoh 6 bulan. Di satu sisi itu merupakan sebuah karunia besar yang Allah berikan kepada anti ketika menghafalkan Al-Quran dalam masa yang sangat singkat. Tapi di satu sisi hati-hati. Kalau kita tidak waspada terhadap apa yang diperkenalkan orang tentang diri kita, lalu menjadi ujub. Lah ujub inilah yang bisa membuka semua kerusakan-kerusakan yang ada setelah niat yang rusak. Makanya yang ketiga, yang penting adalah supaya kita tidak terjerumus kepada kemunafikan. Karena kemunafikan itu kalau orang sudah ujub, lalu bangga dengan pencapaian dirinya, dengan hafalannya, dia akhirnya susah menerima nasihat. Tidak mau dibenarkan kalau salah. Akhirnya merasa setiap perkataannya dan perbuatannya pasti benar. Lah ini berpotensi besar untuk menjadi bibit-bibit kemunafikan. Kalau tidak kita sikapi dengan hati yang sangat waspada tentang itu. Ya. Makanya akhirnya jangan sampai ada kesombongan dan jangan sampai ada sebuah perasaan ujub terhadap apa yang telah kita capai. Karena bisa jadi kemunafikan yang menimpa kepada para penghafal Al-Quran itu bisa jadi bermula dari banyak sebab. Bisa jadi karena niat yang salah dari awal. Bisa jadi karena lemah referensi ketika tidak memiliki pemahaman yang utuh menghafalkan Al-Quran dalam tafsir setiap ayat yang dihafalkan. Atau bisa jadi membuka pintunya itu dari perasaan ujub dari apa yang dia telah capai ketika menghafalkan Al-Quran. Ya. Makanya akhirnya betul kalau kita menjumpai apa yang dikatakan, oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu itu beliau pernah mengatakan bahwasanya al-ilmu salah satu maratib. Sesungguhnya ilmu itu memiliki 3 tingkatan. Ilmu itu memiliki 3 tingkatan. Salah satu maratib. Faman dakhalaha fi syibril awal. Maka sesungguhnya ketika dia itu baru masuk yang pertama, dia sombong. Kalau dia masuk kembali, maka sesungguhnya dia nanti akan menjadi tawadhu setelah masuk ke fi syibri tsani. Maka dia itu nanti menjadi orang yang tawadhu. Kalau dia terus mencari ilmu dengan jujur, maka dia akan sadar. Ya'lam annahu ma ya'lam. Dia baru akan sadar bahwasanya dia itu belum tahu apa-apa. Ya. Maka akhirnya disitulah kita mendapati bahwasanya yang kita jumpai adalah inilah pentingnya kita untuk menjaga diri kita dari sifat tawadhu. Untuk menjaga diri kita dari sifat ujub dan takabur. Ya. Karena ini yang kita khawatirkan, ini ngerusak. Akhirnya kemuliaan Al-Quran itu rusak. Sebagaimana besi, sekuat apapun besi, kalau sudah kena air, kena hujan, kena panas, dia akan kena karat. Yang menghancurkan besi itu karatnya. Siapapun orang yang menghafalkan Al-Quran dan berusaha untuk menjaga hatinya, maka dia telah menjaga hatinya dari karat sebagaimana besi itu bersih dari karat ketika dibakar dengan api. Karena fungsinya api itu membakar karat. Dan itulah yang harusnya kita selalu waspadai pada apa yang telah kita capai. Apa yang telah kita capai dalam dakwah, apa yang telah kita capai dalam taklim, apa yang telah kita capai dalam proyek-proyek dakwah besar ketika berkaitan tentang program masjid, ataupun pencapaian kita ketika menghafalkan Al-Quran itu jaga diri dari ujub. Dan khusus untuk para penghafal Al-Quran, jangan ujub. Kalau sudah dipanggil Al-Hafidh, kalau sudah dipanggil Hafidhoh, kalau sudah mendapatkan
komentar orang, Masya Allah, Masya Allah. Maka kita tidak anti dengan kalimat itu ketika orang itu memuji. Tapi waspada itu lebih penting. Kalau kita menyadari betapa pintu ini bisa merusak apa yang telah kita usahakan sepanjang kita menghafalkan. Jangan ujub. Ini yang ketiga. Ya. Yang keempat, supaya kita betul-betul tidak terkena dengan apa yang dikatakan oleh Rasulullah, aksaru munafiki hadil ummah qurra'uha. Kebanyakan munafik umat ini adalah para penghafal Al-Quran. Yang keempat adalah hati-hati kalau kita sudah memilih seorang teman. Hati-hati dengan pemikiran-pemikiran yang menyimpang. Dari pemikiran pluralisme, sekulerisme, hati-hati. Dari pemikiran-pemikiran yang menyimpang. Kenapa? Kadang-kadang ada orang yang berjalan lurus, tapi karena dia mendapatkan input dari circle-nya yang tidak baik, kebaikan yang dia sudah jalankan di dalam perjalanan hidupnya itu bisa rusak karena pengaruh orang yang di sekitarnya. Mari kita belajar dari kisahnya Abdurrahman bin Muljam. Seorang Abdurrahman bin Muljam itu hafal Al-Quran. Dia bergelar mukri. Dia bergelar mukri. Orang yang direkomendasikan oleh Umar bin Khattab untuk bisa mengajarkan Al-Quran. Gelarnya itu mukri. Dia dapat surat. Ya. Pada zaman Umar bin Khattab, Abdurrahman bin Muljam ini orang baik. Dia adalah orang baik. Maka ketika Abdurrahman bin Muljam orang yang baik, tapi kenapa dia menjadi eksekutor untuk menjadi pembunuhnya Ali bin Abi Thalib? Karena beliau bersinggungan dengan pemikiran yang berbahaya, yaitu pemikiran untuk mengkafirkan sebagian muslim yang tidak sesuai dengan jalan berpikirnya orang-orang Khawarij ini. Lah, sebenarnya dia sudah lama ingin membunuh orang-orang yang dianggap tidak sesuai dan tidak menjalankan hukum Allah. Karena orang Khawarij ini gampang sekali untuk mengatakan kafir kepada orang dengan alasan tidak menjalankan hukum Allah. Maka sebenarnya pemikiran dari Abdurrahman bin Muljam itu sudah sempat mereda. Tapi akhirnya pemikiran itu akhirnya naik kembali. Ketika dia jatuh hati kepada seorang wanita yang bernama Fitom. Yang terkenal sekali dengan kecantikannya. Dan Fitom ini memiliki akar permasalahan yang sama. Bahwasanya dia itu mengkafirkan sebagian para sahabat. Salah satunya Muawiyah, sahabat Ali bin Abi Thalib, Amr bin As, ya. Abu Musa al-Asy'ari itu dikafirkan oleh mereka. Maka ketika Abdurrahman bin Muljam lalu bersinggungan kembali dengan Fitom, dan Fitom itu ketika akan dilamar oleh Abdurrahman bin Muljam, dia memberikan syarat. Selain mahar duniawi, dia juga memasukkan materi pembunuhan Ali bin Abi Thalib sebagai bagian dari mahar yang harus didapatkan oleh Fitom. Akhirnya keinginan dia untuk membunuh Ali itu semakin besar. Disebabkan karena interaksi. Maka sesungguhnya kita harus paham, para penghafal Al-Quran itu harus selektif ketika dia memilih teman. Ya. Kenapa? Karena sesungguhnya kita harus betul-betul fokus kepada teman yang betul-betul memberikan nutrisi pada kesehatan pikiran kita, pada jalan kita berpikir, memahami agama, itu harus betul-betul hati. Karena sebagian dari rusaknya manusia dari jalan kebenaran itu bukan karena basicnya yang rusak, tapi karena pergaulan yang menyeret dia kepada sesuatu yang rusak.